warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah yang akan disajikan dalam bentuk presentasi dan penyajian materi oleh masing-masing kelompok. Olehnya itu saya akan mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan materinya sesuai dengan kajian topik yang saya sampaikan, dan kita akan menentukan pembelajaran ini dengan cara masing-masing aktif dalam proses ini. Sekian, terima kasih dan selamat pagi. Teman-teman, saya Justina Susanti dengan NIM 207010146. Selanjutnya, nama Trianto Yekoi, NIM 2207010241. Perkenalkan, nama saya Yudi Kristiadi Loro, NIM 2007010142. Baik, saya akan jelaskan apa itu teknik insiden kritikal. Teknik insiden kritikal adalah teknik penilaian yang mencatat perilaku atau insiden yang dilakukan kegiatan dalam melaksanakan proses. Teknik ini mengharuskan penilai untuk membuat catatan pernyataan yang meluruskan perilaku karyawan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Yang dimaksud dengan perilaku positif adalah perilaku yang dapat mempengaruhi perilaku yang sesuai dengan standar pekerjaan, perilaku yang dapat membuat pada pekerjaan tersebut, dan perilaku negatif adalah perilaku yang dapat perilaku yang harus dihindari yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Teknik atau langkah-langkah metode teknik insiden kritikal. Di sini ada 5 langkah utama dalam teknik insiden kritikal. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum suatu kegiatan harus berupa pernyataan singkat yang diperoleh dari pihak berwenang di lapangan yang mengungkapkan secara sederhana tujuan-tujuan yang akan disetujui oleh kebanyakan orang. Nah, selanjutnya rencana dan spesifikasi. Instruksi ini perlu dibuat sespesifik mungkin sehubung dengan standar yang akan digunakan dalam evaluasi dan juga klasifikasi. Selanjutnya mengumpulkan data. Ini biasanya memuaskan ketika insiden yang dilaporkan cukup baru dan pengamatan termotivasi untuk melakukan pengamatan dan evaluasi terperinci pada saat insiden itu terjadi. Selanjutnya, menganalisis data. Tujuan dari tahap analisis data adalah untuk merangkum dan menggambarkan data secara efisien sehingga dapat digunakan secara efektif untuk berbagai tujuan praktis. Yang terakhir, menafsirkan dan melaporkan. Dalam banyak kasus, kesalahan sebenarnya terjadi bukan pada pengumpulan dan analisis data, tetapi pada kegagalan untuk menafsirkannya dengan benar. Untuk itu, kita harus menafsirkan dan melaporkan data yang benar-benar terjadi di masyarakat. Kelebihan teknik insiden kritikal: 1. Menyajikan fakta-fakta yang spesifik untuk menjelaskan penilaian. 2. Mendorong penilai untuk mengevaluasi karyawan secara terus-menerus. 3. Mengidentifikasi peristiwa langka yang mungkin terlewatkan oleh metode lain. 4. Berguna bila terjadi masalah, tetapi penyebab dan tingkat keparahan yang tidak diketahui. 5. Murah dan memberikan informasi yang kaya. 6. Mudah dimengerti. Kekurangan teknik insiden kritikal: 1. Teknik ini sering bergantung kepada memori, sehingga mungkin peristiwanya tidak tepat dan bahkan tidak dilaporkan. 2. Metode ini rawan terhadap penilaian yang bersifat subjektif. 3. Waktu yang dibutuhkan tergolong lama. 4. Metode ini didasarkan pada insiden, sehingga metode ini tidak mengatakan apa-apa tentang situasi sehari-hari, sehingga tidak terlalu representatif. 5. Bagi karyawan, teknik ini sangat mengganggu karena karyawan merasa terus-menerus diawasi, sehingga bisa menyebabkan karyawan stres dan bahkan tidak nyaman dalam bekerja. Dalam penilaian terdapat pegawai dengan
Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 5. Video ini kami buat untuk pemenuhan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kelompok kami mendapat bagian metode pilihan terarah atau first choice method, yang membawakan materi pada bagian pendahuluan adalah saya sendiri dengan nama Clarita Santali Jimenez, yang membawakan materi pada bagian pengertian akan dibawakan oleh Maria Teresia Eliani Praabo. Pada bagian skala penilaian akan dibawakan oleh teman Maria Regina Kristan Tanggal. Pada bagian kelebihan dan kekurangan akan dibawakan oleh teman Trifon Arut. Dan pada bagian contoh akan dibawakan oleh teman Yohana Mary Fridia Merdiani. Baik, evaluasi kinerja berkembang baik dalam penggunaan maupun pendekatan pada pengembangan sistemnya. Salah satu pendekatan yang sedang berkembang adalah manajemen kinerja. Pendekatan manajemen kinerja atau performance management menjadi salah satu perkembangan yang penting dalam ilmu manajemen pada awal tahun 1990-an. Akan tetapi, upaya pengembangan konsep manajemen kinerja telah dimulai pada akhir 1980-an. Pemilihan sistem penilaian kinerja atau pegawai pada setiap organisasi dapat mempengaruhi kerja organisasi tersebut. Dalam evaluasi kinerja, terdapat metode penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu, dan salah satu metode kinerja yang berorientasi pada masa lalu adalah metode pilihan terarah atau first choice method. Yang pertama, pengertian metode pilihan terarah. Metode pilihan terarah merupakan bentuk persentase yang sudah ditentukan dari karyawan dan ditempatkan dalam kategori kerja. Dalam metode ini mengandung pernyataan, baik pernyataan yang bersifat positif maupun pernyataan yang bersifat negatif tentang pegawai yang dinilai. Pernyataan-pernyataan tersebut terdiri dari berbagai faktor seperti kemampuan belajar dan prestasi kerja. Metode ini mengharuskan penilai untuk memilih pernyataan mana yang paling sesuai dengan pasangan pernyataan tentang karyawan yang dinilai. Seringkali pasangan pernyataan tersebut bernada positif atau bernada negatif. Metode pilihan terarah merupakan salah satu teknik dalam penilaian prestasi kerja masa lalu atau tradisional. Dengan mengevaluasi prestasi kerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik yang selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan prestasi-prestasi kerja di masa depan. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang skala penilaian metode pilihan terarah. Dalam berbagai macam metode penilaian prestasi kerja, tentunya digunakan indikator ataupun kriteria-kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari para karyawan. Nah, khusus untuk metode pilihan terarah ini digunakan 5 skala penilaian yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari para karyawan, yaitu yang pertama, skala berkinerja tinggi yang menunjukkan prestasi kerja karyawan yang sangat baik. Yang kedua yaitu skala berkinerja rata-rata tinggi yang menunjukkan prestasi kerja karyawan yang baik. Kemudian yang ketiga, skala berkinerja rata-rata yang menunjukkan prestasi kerja karyawan yang cukup. Dan yang keempat, skala berkinerja rata-rata rendah yang menunjukkan kinerja karyawan yang kurang. Dan yang terakhir, skala berkinerja rendah yang menunjukkan prestasi kerja karyawan yang sangat kurang. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode pilihan terarah atau first choice method. Kelebihannya dapat mengidentifikasikan karyawan yang mempunyai prestasi tinggi dan luar biasa, serta dapat mengatasi masalah inherent distribusi pilihan terarah dan mengurangi penyimpangan penilaian. Kemudian untuk kelemahannya tidak realistik dan juga mendorong pimpinan untuk mendistribusikan ke 5 kelas yang karyawannya hanya 4 atau 5. Penilaian hasil tergantung pada ketetapan pilihan awal pimpinan atas nilai-nilai jalan pintas. Kemudian kesulitan dalam pendapatan karyawan yang memandang diri sendiri sebagai orang yang berprestasi tinggi untuk memahami bahwa mendapatkan nilai standar tinggi tidak sama dengan mendapatkan nilai C pada rapor. Dan penilaian hasil tergantung pada ketetapan pilihan awal pimpinan atas nilai-nilai jalan pintas. Selanjutnya kita masuk pada contoh metode pilihan terarah atau first choice method.
Jadi untuk contohnya sendiri dapat dilihat pada tabel yang tertera di layar Anda, di mana pada tabel tersebut ada yang namanya kriteria dan peringkat. Untuk kriterianya kita pakai yang pertama adalah keteraturan dalam pekerjaan, di mana poin-poinnya itu yang pertama adalah selalu teratur. Nah, kalau misalkan orang yang dinilai memiliki kinerja yang selalu teratur, maka kita bisa memberikan tanda centang pada kolom dengan peringkat paling banyak. Begitu juga sebaliknya, kalau kinerjanya dinilai kurang, maka yang dicentang adalah kolom bertuliskan paling sedikit. Jadi seterusnya demikian sampai selesai. So teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Harapannya kita semua dapat memahami materi yang kami sampaikan. Juga kami mohon maaf atas kekurangan kami selama proses presentasi berlangsung. Terima kasih atas atensinya teman-teman.